S. Stephen 1964 pada tahun 1964 dia membuat sistem mengelompokkan tingkatan pengukuran berdasarkan hubungan antara angka dan objek. Tingkat pengukuran ini memainkan peran yang besar dalam penentuan operasi hitung statistik yang layak dan logis nantinya. Nah, pada tingkatan yang paling sederhana terdapat skala nominal. Berasal dari bahasa Latin yaitu nomen yang artinya nama. Artinya, dalam skala ini, angka hanya digunakan untuk melabeli atau menamai individu atau kelas. Contohnya, nomor punggung pemain bola, lalu nama ruangan, kemudian nomor induk mahasiswa. Di sini, angka juga bisa digunakan melabeli data kategorial seperti jenis kelamin. Kita tahu jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan. Lalu, kenapa bisa dilabeli dengan angka? Di sini, jenis kelamin dilabeli menggunakan angka saat memasukkan data untuk analisis komputer. Angka ini digunakan untuk melabeli jenis kelamin, seperti contoh 1 itu untuk jenis kelamin perempuan dan 2 untuk jenis kelamin laki-laki. Angka-angka dalam skala nominal bisa saja dihitung, dilakukan operasi hitung, namun hasilnya tidak berarti apa-apa karena angka di sini itu hanya berfungsi untuk, seperti dijelaskan sebelumnya, melabeli atau memberi nama. Tidak ada arti lebih dari itu. Kemudian, pada tingkatan berikutnya, ada skala ordinal. Nah, angka-angka dalam skala ordinal mempunyai arti yang lebih dari angka dalam skala nominal. Kalau dalam skala nominal, angka itu hanya untuk melabeli atau memberi nama. Dalam skala ordinal, angka selain menunjukkan label, dia juga menunjukkan urutan atau tingkatan. Nah, artinya setiap unit dalam sebuah set itu dapat dijejerkan menjadi sebuah urutan. Contoh skala ordinal ini seperti ranking kelas, urutan kelahiran, dan tingkat pendidikan. Skala ini memberikan keterangan urutan atau memberikan keterangan tingkatan, tapi tidak memberikan informasi berapa jarak yang pasti antara urutan yang satu dengan urutan yang lainnya. Siswa ranking 1, dia tentunya lebih tinggi dari siswa yang rankingnya 2. Tapi jarak antara ranking 1 dan 2 itu tidak jelas. Perbedaan kemampuannya itu sejauh apa. Kemudian tingkatan yang berikutnya, tingkatan yang ketiga ada skala interval. Angka dalam skala ini memperoleh satu lagi properti yang penting. Jarak antara dua angka yang berturut-turut dalam skala ini juga adalah jarak yang sebenarnya di antara kedua angka tersebut. Contohnya, penggunaan hari untuk menunjukkan berlalunya waktu dalam kalender. 1 hari itu sama dengan 24 jam, dan 1 jam itu terdiri dari 60 menit. Misalkan, jika 2 tanggal itu terpisah 6 hari, maka jaraknya 2 kali lipat lebih jauh dari 2 tanggal yang hanya 3 hari terpisah. Jadi, jarak antara tanggal 1 dan tanggal 7 itu terpisah 2 kali lipat lebih jauh daripada jarak antara tanggal 1 dan tanggal 4. Jadi, jelas jaraknya itu kita tahu. 1 hari itu pastinya 24 jam. Jarak 6 hari, tinggal 6 dikali 24 jam, sekian jam itu jarak antara tanggal 1 ke tanggal 7. Kemudian, satu lagi karakteristik skala interval ialah tidak ada nilai nol yang mutlak. Misalnya, dalam pengukuran temperatur suhu,
Suhu 0 derajat itu bukan berarti tidak ada suhunya sama sekali. Ada suhu, tapi suhunya 0 derajat, karena ada suhu di bawah 0 derajat, suhu minus. Kemudian tingkatan yang tertinggi adalah skala rasio. Semua operasi hitung, tambah, kurang kali bagi itu dapat diterapkan pada angka dalam skala rasio. Nah, bedanya skala rasio dan skala interval. Skala rasio memiliki nilai 0 mutlak, yang artinya jika angkanya menunjukkan 0, berarti objek tersebut sama sekali benar-benar tidak ada. Nah, dalam sains eksak, pengukuran ini umum ditemui seperti pengukuran berat dan volume. Benda yang memiliki berat 0 kg itu artinya bendanya benar-benar tidak ada. Untuk lebih jelasnya, ringkasan singkat, ini tabel setiap tipe skala beserta karakteristiknya.